Salam Planter Indonesia. Kali ini kita kedatangan tamu adik-adik kita dari Stipap Medan. Maka kali ini kita akan mencoba bincang-bincang cerdas berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit. Bagi Anda yang ada waktu silakan simak saja. Ini tidak ada setting dan tidak ada rekayasa dari adik-adik kita. Saya suruh bikin soal. Siapa tahu mereka yang lagi magang belum ada pertanyaan atau belum ada jawaban atas pertanyaan yang ditemukan di lapangan, semoga bisa ditemukan di meja yang ditemani kopi ini. Ini kopinya luwak gayo ini. Oke, silakan Dek, ada yang mau ditanyakan nggak? Lanjut aja Dek, nggak usah malu-malu. Siapa? Oke. Nggak usah, biar di sini aja. Ini, Yang Pak, keras ngomongnya, yang keras. bagaimana metode pemupukan pada kelapa sawit untuk mendapatkan hasil panen yang lebih baik? Nah, jadi selama ini kami menggunakan pupuk NPK dan kami dapat informasi bahwasannya akan lebih baik menggunakan pupuk secara terpisah, urea, KCL, dan TSP. Pertanyaan kami, bagaimana urutan yang baik dalam memberikan pupuk? Mana yang terlebih dahulu, apakah urea, KCL, ataupun TSP? Apakah ada bulan-bulan tertentu untuk pemupukan? Terima kasih. Oke, wah panjang banget ya Mas. Ini pertanyaan keroyokan ini. Jadi pada prinsipnya mau pakai NPK atau pakai pupuk tunggal adalah sebuah pilihan. Itu yang di vlog tadi saya sampaikan. NPK atau tunggal itu adalah sebuah pilihan saja. Tidak ada yang harus kamu pakai NPK, itu nggak ada. Kamu harus pakai tunggal, itu nggak ada. Semuanya adalah pilihan saja, di mana pilihan ini sangat tergantung dari kondisi pupukmu. Kalau seandainya waktumu ada, kemudian tenaga kerja yang memang dari kita sendiri, kenapa nggak pakai tunggal saja, yang pembeliannya relatif lebih murah. Kemudian bicara NPK ataupun tunggal, tergantung dari jumlah yang kamu berikan sama mereka, tanaman itu sendiri. Mau pakai NPK, kalau dosisnya pas, jumlahnya banyak, sesuai dengan kebutuhan tanaman, ya tanamannya pasti akan bagus. Begitu juga dengan kita penggunaan pupuk tunggal, ya semuanya bagus. Asal semuanya kebutuhannya dipenuhi. Lah bicara tentang urutan, sebenarnya udah beberapa kali-kali dibahas di The Brondol berkaitan dengan urutannya. Ini kalau menurut pandangan Pendi, saya pernah melihat Bapak Agus Susanto itu menjelaskan, kemudian pemupukan sangat masuk akal, masuk logika saya. Pemupukan yang pertama adalah menggunakan dolomit. Jika kondisinya mulai dari nol. Seandainya lu pulih ladang selama 3 tahun tidak dipelihara, pupuk apa yang pertama kali masuk adalah dolomit. Karena dolomit itu fungsinya dua. Satu adalah sebagai bahan pengapuran yang nanti akan menetralisasi pH. Semoga pH yang ada akan menjadi up lagi. Apalagi kita beli 3 tahun yang lalu, 3 tahun ditinggalkan dalam bentuk dia gambut. Kalau gambut, mesti pH-nya drop, apalagi tidak masuk pupuk. Maka masukkan dolomit. Karena dolomit itu dua, satu sebagai bahan pengapur biar pH-nya up, yang kedua adalah untuk sebagai sumber magnesium. Yang kedua adalah rock fosfat. Setelah pH-nya sedikit netral ada kenaikannya, maka selanjutnya adalah untuk merangsang perakarannya. Tidak akan mungkin tanaman itu, biasanya kalau di gambut yang tidak pernah dipupuk fosfat, rata-rata nanti bentuknya seperti botol karena memang kekurangan pupuk fosfat. Setelah itu perakarnya mulai dirangsang bagus 1 bulan. Ingat bahwa dolomit ke rock fosfat 1 bulan, rock fosfat ke urea kalau diusahakan 1 bulan. Setelah perakarannya bagus, maka kita akan memikirkan vegetatifnya. Bagaimana memulihkan kembali vegetatifnya, daunnya dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah KCL. Sebagai penentu produksi kelapa sawit adalah KCL sebagai unsur kaliumnya. Kenapa saya bilang gitu? Karena bahwa di dalam tandan buah segar hasil dari di PKS, begitu keluar kaliumnya yang tertinggi. Logikanya, kalau kaliumnya dia banyak dikeluarkan, harus banyak kita masukkan. Maka di dalam tanaman menghasilkan, unsur hara yang paling banyak diberikan adalah kalium.
Setelah itu baru nitrogen. Lah, setelah itu baru kita masukkan boron jika diperlukan. Pada tanaman-tanaman yang relatif tua, itu malah boron nggak diberikan lagi. Karena kekurangan boron biasanya terjadi pada tanaman yang relatif muda, 0 sampai paling banyak sampai 3 tahun, 5 tahun sampai 8 tahun. Setelah 8 tahun nggak perlu boron lagi. Seperti itu. Lah, kalau berapa kali pengaplikasiannya, nah itu pas pula ini di video 2 hari ini. Ada yang menggunakan setiap pupuk diulang 2 kali dalam setahun. Ada juga yang mengikut perusahaan. Perusahaan itu rata-rata menggunakan dolomit sekali, rock fosfat sekali, urea 2 kali, KCl 2 kali. Tonton aja di The Brondol aja. Penjelasannya lengkap karena di situ ada tabelnya jelas seperti itu. Jadi NPK sama tunggal pilihan saja mas, asal cukup mie ayam atau bakso. Kan masalah selera ya. Iya pak. Oh, kalau sama-sama mengenyangkan, kan kembali lagi ke seleramu. Itu kecuali mie ayam atau bakso, mie ayam semangkok, baksonya 1/4 mangkok ya tetap milih mie ayam. Kamu kan lapar. Bener nggak kira-kira? Bener pak. Masuk logikanya kan Iya, nih? iya, Pak. Nah, itu seperti itu. Oke, yang selanjutnya nih. Saya pak. Apabila kita ingin melakukan pembibitan kelapa sawit pak, bagaimana caranya kita mengetahui kebutuhan bibit itu, berapa banyak yang ingin kita bibitkan, apakah kita melihat dari SPH-nya ataukah dari lainnya pak? Bagaimana cara perhitungannya pak? Secara umum bahwa kebutuhan benih atau kecambah kelapa sawit per hektarnya adalah rata-rata 200 kecambah. Makanya termasuk perusahaan ini, PT Sain miliknya Salim Group ini menjual minimal 200 kecambah untuk alokasi 1 hektar. Kenapa 200 kecambah? Setelah dipotong seleksi kecambah, seleksi DPN, seleksi DMN, berharap angkanya masih angka di kisaran 150. Karena bahwa seleksi kecambah maksimal atau seleksi bibit dari kecambah sampai siap tanam maksimalnya adalah 25%. Makanya ketika 25%, 200 dikalikan 25%, seperempatnya, maka kita masih berada di kisaran 150. 150 angkanya itu untuk SPH 143 ditambah dengan sisipan 10%. Kalau lu jadi asisten, maka ketika kamu nanam di lapangan sisipan lebih daripada 10%, lu fail, gagal. Dan nilai diri di asisten bibitan, jika persentase seleksimu dari tanam kecambah sampai siap bibit siap tanam lebih daripada 25%, kamu gagal jadi asisten bibitan. Apapun masalahnya. Begitu, maka kita pesan 1 hektar 200. Jika lu mau punya ladang, siapa tahu nanti kamu mendapatkan jodoh anaknya toke, dikasih nilai tak kasih 100 hektar. Berarti kamu pesan kecambah berapa? 200 dikali 100 hektar. Berarti berapa? 20.000 pak. 20.000 kecambah itu. Dengan SPH ya rata-rata tetap bahwa baik pelepah pendek atau pelepah panjang rata-rata tetap SPH-nya kalau di perusahaan jarang menggunakan lain-lain, rata-rata tetap 9 kali 9 kali 9 jarak antar pokoknya segitiga sama sisi, di mana jarak antar barisnya tetap 7,8 meter. Itu seperti itu penjelasannya. 200. Oke, nomor 3 kayak takon apa boleh ya? Saya pak. Jadi sebelum kita melakukan pembibitan, perlukan persiapan areal tadi pak. Nah, itu syarat-syaratnya apa aja pak? Bagaimana lahan yang baik dan bagus untuk dilakukan pembibitan tadi pak? Oke. Syarat pertama, tantangan pembibitan kelapa sawit adalah air. Pastikan bahwa lahan pembibitan kita adalah dekat sumber air. Tanpa sumber air, bullshit kita. Omong kosong saja. Yang kedua, datar.
usahakan datar. Kalau nggak datar, pusing lo. Lu masang mesin kiriku naik ke sana, coba bayangin. Tekanannya sudah beda-beda. Itu yang kedua. Yang selanjutnya, bebas banjir. Pengalaman Pendi itu lebaran cuma ini, mungkin saksi hidup teman-teman di Sumsel dulu. Bibitnya ukuran sama polybagnya tingginya 22 cm. 20 cm ditambah bibitnya sekitar 15 cm, banjirnya 1 meter. Apa yang terjadi? Berenang bibitnya, resiko lagi itu. Dan yang kedua adalah bebas dari serangan hama dan penyakit. Kalau sudah tahu endemik di situ ya lebih bagus ganti tempatnya. Maka tidak disarankan membuka pembibitan kelapa sawit di gambut. Kenapa, Le? Karena tadi Pak dapat menyebabkan terendamnya bibit tadi. Satu faktor airnya. Terendam Pak. Air gambut sudah asam. Kemudian biasanya nyemek-nyemek kayak itu kalau udah hujan karena isinya bahan organik. Ya. Ketika kita di mineral saja musim hujan kayak gini penggunaan fungisida juga harus intensif. Apalagi kalau kita misalnya di daerah gambut yang relatif nyemek-nyemek. Begitu kena jamur, Allahu alam semuanya rap. Kulflaria atau karat daun, apalagi bibit-bibitnya adalah bibit-bibit yang relatif sangat mudah terserang. Ingat bahwa pembelian kecambah, lu lihat dulu speknya. Tanya kanan, tanya kiri, mana yang tahan terhadap penyakit. Jangan asal lihat buahnya paten, bagus, produksinya ini padanya maksimum 34 ton per hektar per tahunnya. Tapi begitu dibibitkan kecambahnya, rawan serang penyakit. Nggak tahan terhadap penyakit. Sampai PPKS mengeluarkan bibit anti Ganoderma. Nah, sampai segitunya loh. Karena saking apa ya? Multi masalah di pembibitan itu multi masalah. Maka dalam pembelian kecambah lo harus lihat speknya. Jangan membeli kucing dalam karung misalnya bapakmu mau beli kecambah. Oh ini katanya bapaknya dia itu bagus, katanya bapaknya dia bagus. Oh katanya mana aslinya? Lihat speknya, minta spesifikasinya. Itu. Dan pastikan kecambahnya bukan beli dari orang yang ketiga. Kecuali orang ketiganya sudah terverifikasi menjadi bagian yang sering untuk pembelian resmi di beberapa produsen benihnya seperti itu. Jangan bikin apa sudah tahu tempatnya sering banjir lu dijadikan bibitan. Kue jadi banjir air mata itu pastinya jadi asisten di situ. Itu Le. Oke, apa lagi yang mau ditanyakan? Saya jadi bertanya Pak, kenapa Pak tanaman itu bisa kerdil Pak? Apa penyebabnya Pak? Ya kerdil ya banyak ya. Walaupun unggul, jadi di dalam penanaman kelapa sawit itu ada faktor bibitnya. Ada faktor bibitnya. Kalau bibit unggul, kemarin sudah kita jelaskan itu ya. Bibit unggul adalah bibit yang memiliki potensi untuk besar hasilnya. Dengan syarat-syarat dan ketentuan berlaku ya. Itu tidak mungkin bibit unggul tanpa pemupukan yang bagus, kemudian pengendalian hama yang pengendalian gulma yang bagus, perawatan yang bagus, sistem panen yang bagus, tidak akan mungkin. Begitu juga dengan bibit kerdil. Pada tanaman yang ditanam di lapangan di umur misalnya setahun tapi tidak berkembang, misalnya penanaman sudah setahun tapi kenyataannya pertumbuhannya tidak normal ini, tidak berkembang. Maka yang harus dievaluasi pertama adalah medianya. Maka yang pertama harus ditanyakan sebagai paradigma perkebunan, yang ditanya adalah berapa ukuran lubang yang kamu pakai. Yang kedua, pupuk dasarnya dipakai enggak? Sering tergenang atau enggak? Ukuran lubang yang pas itu beresiko loh. Yang pas-pas polybag saja itu beresiko. Begitu hujan deras kayak gini, tanah liat berat, otomatis di dalamnya adalah isinya kubangan air semua. Maka biasanya tanamannya akan menjadi kuning. Karena dia berenang di dalam lubang
lubang tanam yang lu buat sendiri. Di pas-pasan hujan deras kayak gini ya berenanglah dia di dalam tanah kita. Akibat dari lubang yang pas-pasan. Pupuk dasarnya. Banyak petani-petani kita yang masih lupa menanam itu harus pakai pupuk dasar. Pupuk dasar itu apa? Kita pakai Pupuk RT. rock fosfat. Kenapa rock fosfat? Bahwa fosfat adalah sebagai perangsang perakaran ketika bibitnya nanti muncul serabut akar sebagai akar penyerap, dirangsang dengan adanya fosfat yang kita berikan. Dengan adanya rock fosfat juga akan memperbaiki struktur tanahnya. Pupuk fosfat juga kita pakai di bibitan. Anda bisa buktikan jika di dalam polybag yang dikasih pupuk dasar rock fosfat sama polybag yang nggak dikasih pupuk dasar rock fosfat, yang terjadi adalah perbedaan kekerasan dari tanah yang kita masukkan. Ditambah pupuk dasar pada polybag A disiram, pada polybag yang tanahnya dimasukkan tanpa pupuk dasar, yang terjadi adalah yang tanpa pupuk dasar jauh lebih keras. Itu bahwa terbukti bahwa rock fosfat akan memperbaiki struktur tanah. Seperti itu. Kalau untuk kerdil itu gitu. Pupuknya udah dikasih Pak Pendi, ini dikasih ini Pak Pendi, ini ternyata tetap kerdil medianya. Banyak orang cerita sama Pendi itu bahwa kenapa tanaman saya kerdil. Kalau ditanya kenapa tanaman kerdil, kita balik tanya lagi, apa saja yang udah diperbuat. Lubang tanamnya, pupuk dasarnya, sering tergenang atau enggak. Kalau semuanya baik-baik saja, aku yakin tanaman akan baik-baik saja. Tidak akan mungkin kuntet ataupun kerdil itu enggak mungkin. Seperti itu. Kecuali nih kita nanam 1 hektar 143 pokok, ternyata yang kerdil 1. Tergenang tidak, lubang tanam besar tidak, pupuk dasar oke. Tapi kerdil. Jadi kesimpulannya apa? Genetik, Pak. Benar, genetik. Ada kemungkinan bahwa bibit itu adalah memiliki genetik kerdil yang waktu kita nanam tidak terlihat. Ternyata bibit yang kita tanam adalah kadang-kadang sayang kita nggak tegas di dalam pembibitan, ternyata masih kita tanam di lapangan. Ujung-ujungnya apa? Kita yang rugi. Maka kalau kita jadi asisten bibitan ataupun kita punya bibitan, kita harus tegas. Tidak ya tidak. Jangan dikirim ke lapangan untuk kita tanam. Ujung-ujungnya lu yang rugi. Begitu ganti kerdil, rugi waktu, rugi biaya. Seperti itu kira-kira nih. Oke. Apa yang mau ditanyakan nih? Untuk sistem pembibitan ini kan Pak, ada single stack sama double stack. Kenapa saya yang dipakai itu yang double stack gitu? Oke. Kalau untuk kelas banyak kita lihat, misalnya kelas di atas 1000 bibit, maka kita baik-baiknya menggunakan double stage. Kenapa? Kalau sedikit ini, kalau sedikit kita langsung isi ke polybag besar. Logikanya seperti ini. Kalau kita ngisi ke polybag besar langsung, otomatis satu, makan tempat yang banyak. Setelah makan tempat yang banyak, belum tentu kecambah yang kita tanam baik, karena masih ada faktor akhir di dalamnya. Perawatannya sama. Maka butuh air lebih banyak. Jadi faktor yang kita buang itu lebih banyak. Maka kalau kita menggunakan yang di atas 1000 biji, ya 1000 kecambah di atas 1000, maka bagusnya adalah menggunakan double stage. Yang pasti ketika ditanam di polybag besar adalah 100% bibit yang sudah diseleksi. Jadi toh kalau harus buang polybag kecil, bukan buang polybag besar. Yang kedua, kamu bisa bayangkan 100.000 polybag besar. Nyiramnya cemana? Begitu sudah misalnya di bibitan MN itu, harus kamu buang satu akhir, buang lagi bibitnya. Benar atau salah? Ya. Kan rugi kita. Harus di tengah-tengah lahan, di tengah-tengah bibitan besar-besar itu, walaupun misalnya biasanya kalau misalnya bibitnya banyak, misalnya 10.000 mau pakai sistem
sistem single state langsung ke polybag besar, biasanya rapat-rapat dulu. Umur 3 bulan baru kita spacing atau kita kasih jarak. Tinggal kita masih yang jaraknya 90 cm, 90 cm, 90 cm atau 75, 75, 75. Tergantung dari Mau nanam umur berapa nih? awal. Tergantung dari awal ya. Dari mau nanam umur berapa nih di kelapangan? Itu benar. Jadi tergantung siapnya lahanmu. Kalau lahannya nggak siap dan belum tentu, misalnya lu mau jualan bibit, safety-nya bukan yang 75, tapi yang 90. Karena kamu nggak ngerti kapan bibitnya mau keluar. Kecuali kamu jadi penangkar bibit yang jelas bibitnya sudah dipesan orang. 75 nggak apa-apa. Udah pasti dipesan kok, udah dibayar kok. Waktu mengeluarkannya udah pasti. Tapi kalau kita sebagai petani sendiri, kemudian lahannya belum pasti, ataupun malah iseng-iseng kita mau bikin tanaman bikin bibit yang berkualitas, lebih safety pakai 90-90 untuk mengurangi faktor etiolasi pada tanaman yang atau bibitan yang tua. Kalau misalnya 75 kali 75 ternyata umurnya sampai 15 bulan, ya wis jelas etiolasi tingkat dewa itu lelit. Dipangkas pun banyak pangkasannya. Itu masalahnya. Begitu jawabannya. Oke. Apa lagi Li yang mau ditanyakan? Saya Pak. Jadi Pak, kalau pembibitan kan Pak, itu penyiramannya 2 kali, pagi dan sore. Kenapa Pak nggak langsung aja satu hari itu pagi aja cuma dibanyakkan airnya Pak? Gitu. Sampai kopos-kopos gitu ya. Iya Pak. Sampai drojos-drojos gitu ya. Kalau sekali aja kan Pak, maksudnya hemat waktu gitu Pak. Hemat HK tadi kan. Dan apa dampaknya tadi Pak kalau satu hari itu cuma sekali, 2 kali tadi? Ya, oke. Kalau untuk kelas petani masyarakat kita biasanya sekali juga nggak apa-apa. Cuma kalau kita di polybag besar, kebutuhan air kita itu 2 sampai 3 liter di polybag besar. Kalau diberikan sekali, begitu muncul jamur, kamu akan jamuran semua. Faktor penyebaran jamur ada pada air, Le. Itu yang pertama. Yang kedua, tanaman kita itu bukan butuh direndam, tapi butuh dalam kapasitas cukupnya saja. 2 liter dalam tanah yang segitu disiramkan setiap hari, maka lama-lama berenang bibit kita, justru malah jadi kuning gitu. Yang kedua ada faktor penyerapan maksimum, yaitu di pagi hari. Disiram pagi hari supaya bahwa persiapan untuk proses fisiologi tanaman di pagi sampai siang hari yang sangat intensif, melakukan fotosintesis, melakukan segalanya. Kurangnya tak tambahi sore. Seperti itu konsepnya. Supaya satu nggak kepes-kepes banget itu kalau banyak air dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah untuk menutupi faktor kurangnya di pagi hari ketika fisiologi tanaman kelapa sawit yang kita kembang biakan itu adalah terkurangkan gara-gara fotosintesis. Maka kering, siang hari terik, sore hari kita tambah lagi. Maka jangan sampai kering mutlak itu, jangan kering banget itu, jangan. Kalau kering banget ya jelas hancur bibitan kita. Gitu. Karena walaupun kelapa sawit itu, aku bilang kelapa sawit itu tanaman ajaib, Le. Beda dengan tanaman-tanaman yang lain. Kelapa sawit itu kalau misalnya mentok nggak ada air, kita sampai seminggu nggak nyiram, daunnya sudah mulai hijau, mulai coklat semua itu. Tapi jika pucuknya masih hijau, masih bisa diselamatkan. Nah, jika pucuk yang paling dalam masih hijau, ditambahi airnya, kemudian dibiarkan lagi, besok disiram lagi, recovery lagi, kasih nitrogennya, maka bisa kembali lagi. Walaupun waktunya jadi mundur.
Itu pernah kejadian kok. Tapi itu nggak cacat kan Pak Cacat apanya? bibitnya? Cacat gimana maksudnya? Kan tadi udah kering semua itu Pak. Ah, Daun-daunnya tadi itu nanti pertumbuhannya tetap normal kan Pak? Nggak ada cacatnya Pak? ya maksudnya kembali lagi ke genetik ya enggak. Ya normal. Cuma asal pucuknya masih hijau. Kalau untuk kelas kita untuk penggunaan pribadi bisa, tapi kalau mau dijual nanti ya lama muncul lagi. Ada faktor tambahan ini. Karena udah kering nggak mungkin kita pupuk. Kan gitu. Dibasahi dulu beberapa hari baru masuk nitrogennya. Nanti hijau kembali. Akan normal kembali. Itulah maka aku bilang bahwa kelapa sawit itu salah satu tanaman ajaib sebenarnya kita itu. Nggak gampang mati. Tapi kalau terendam sampai di atas bonggol ya mutar, tetap mati. Itu karena kelapa sawit itu butuh air banyak tapi nggak boleh terendam. Seandainya misalnya pada suatu saat nanti pakar-pakar kelapa sawit kita menemukan perakaran kelapa sawit kayak perakaran padi yang memiliki air renkim, mungkin bisa. Tapi kan nggak ada. Terendam kuning, terendam lama kuning, meranggas atau meluruh daunnya sampai kering-kering bawahnya, udah itu faktor ciri khas daerah yang tergenang seperti itu. Tetap nggak bisa di daerah yang tergenang. Oke. Apalagi Le mau ditanyakan? Ini Pak, dalam pembibitan kan Pak, pada saat proses perkecambahan benih ada nanti bibit yang double tone Pak. Itu bagaimana cara untuk pemilihan bibit double tone tadi? Apakah diambil dua-duanya apa cuman satu aja Pak? Oh misalnya kamu nanam double tone gitu ya. Iya. Begitu nanam double tone, jadi di dalam seleksi kecambah kita dalam satu kemasan misalnya 100 nih, ini 100 nih, 100 dimasukkan ke dalam baki, dipisahkan mana yang double tone mana yang tidak double tone. Jadi kita tahu akan mereplace ataupun menempatkan pada tempat khusus kecambah khusus double tone. Itu yang pertama. Supaya kita nggak usah nyari lagi, jangan sampai selip nanti di dalamnya ada double tone lagi. Jadi ini double tone ini, oke. Cara pemindahannya banyak orang berpendapat mulai dari 1 bulan, 1,5 bulan sampai 2 bulan. Tapi menurut aku bahwa pemindahan double tone terbaik itu umurnya adalah 21 hari, di mana tanamannya masih hanya butuh air saja. Tidak belum butuh unsur hara yang banyak, belum. Dipisahkan, misalnya dalam satu polybag ini ada yang bagus, ada yang nggak palah bagus nih. Jadi yang diambil itu, yang dipisahkan adalah bibit yang nggak palah bagus. Yang bagus ditinggal. Jangan pula bibitan utama kita yang nggak palah bagus yang kita tumbuhkan salah. Yang diambil adalah bibitnya nggak begitu bagus. Kita ambil di umur 21 hari itu, kemudian dipisahkan, ditanam kembali di pada polybag yang terpisahkan. Jangan lupa, tanaman yang dipindahkan sangat-sangat lemah sekali, maka harus dikasih naungan yang pendek. Tidak boleh terpapar sinar matahari langsung. Jika terpapar sinar matahari langsung, kejet-kejet itu. Memindahkannya juga nggak boleh dikumpulkan dulu dari jam 7 sampai jam 10, baru jam 10 dipindahkan. Itu nggak boleh. Faktor matinya besar. Maka memindahkannya adalah setengah jam, kumpulkan, tanam. Setengah jam, kumpulkan, tanam di tempat yang sangat-sangat teduh. Itu bisa 100% kita dapat bibit baru. Maka double tone itu bisa dikatakan bibit bonus itu. Beli 1 dapat 2. Apalagi fortune 4. Beli 1 dapat 3, beli 1 dapat 4. Maka banyak orang, aku pesan ada yang double tone. Untung itu. Beli 1 dapat 4 kok. Atau beli 1 dapat 2. Dengan modal misalnya kecambah 8.800 double tone, dipisahkan jadi 4.400 toh. Nah itu untung. Tak asal pemindahannya dengan cara yang tepat. Yang pas kamu lihat di Brodol itu jelas itu. Ada pemindahan double tone yang dengan cara yang tangannya harus main ini. Kalau ininya kamu nggak lihai, patah, bahaya. Yang dipatahkan adalah memang ada kayak semacam kayak
batang menjalar sini patah tak kayak gitu. Kalau nggak dipatahkan itu jangan sampai dicabut. Maka orang yang mendapatkan double tone itu harus terlatih orangnya. Kalau nggak terlatih kayak lu tangannya biasa megang cangkul suruh narik double tone patah semua. Harus dilatih dulu. Nanam kecambah orangnya terlatih. Nah, double tone orangnya harus terlatih. Kalau enggak ya bubar bibitanmu lele. Oke, yang lain. Saya Pak yang bertanya Pak. Ada istilah namanya Pak pupuk yang diaplikasikan ke bagian daun. Itu gunanya untuk apa Pak kita mengaplikasikan bagian? Dia hanya disemprotkan ke bagian daun. Oh, Foliar fertilizer Pak. ya. Pupuknya namanya foliar fertilizer. Tapi sistem pemupukan namanya foliar aplikasi. Atau pemupukan via daun. Tidak semua pupuk bisa dipupukkan via daun deh. Tidak semua pupuk. Karena bahwa penyerapan via daun akan berbeda penyerapan via akar. Yang akan menentukan sangat sekali dalam penentuan dalam penyerapan via daun adalah konsentrasinya. Apalagi dia pupuk-pupuk yang bisa mematikan sel daun. Contohnya urea cair. Bisa nggak dipupukkan via daun? Urea cair itu bisa. Di PPN kita itu pakai urea cair. Harus tepat 0,2% atau 30 gram per 15 liter air per 500 bibit. Itu hitungannya harus pas. Naik jadi 0,4% dari misalnya 30 gram. Maka saya sering sampaikan kepada para sahabat-sahabat The Brondol itu adalah jangan kira-kira pakai sendok Pak, bisa asal lu udah tahu takaran awalnya kalau 30 gram itu seberapa. Kalau misalnya lebih pakai menggunakan larutan induk dulu itu jauh lebih bagus, pakai drum misalnya. Drum dihitung airnya berapa liter, ternyata 200 liter. Berarti 200 liter dibagi 15 dikalikan 30 gram, masukkan ureanya. Ureanya masuk ke ember kecil dulu, diaduk sampai larut bener-bener. Maka kan ada yang pupuk khusus daun, misalnya kayak Gandasil D, Gandasil B, ada yang Baifolan yang kandungan nitrogennya hanya 11% misalnya. Tapi kita harus ngitung konsentrasinya. Tanpa penghitungan konsentrasi yang tepat, maka akan berbahaya bagi daunmu. Apalagi kita menggunakan pupuk-pupuk yang berbahan atau bersenyawa garam. KCl cair, hati-hati gue. Kiserit cair, hati-hati gue. Apalagi urea cair. Urea itu banyak orang dikenal namanya pupuk panas. Pernah dengar itu ya? Kenapa? Kenapa bilang itu? Kenapa pupuk urea itu kok pupuk panas gitu loh? Emangnya panas urea? Padahal urea itu kalau dicairkan dingin loh. Urea cair itu warna apa? Dingin larutannya. Kenapa disebut panas? Karena Kenapa? Kenapa Le? Karena cepat penguapannya Pak. Coba buatan. Kenapa Le? Urea panas. Urea sering disebut panas karena bahwa urea itu kalau salah pengaplikasian bisa membakar daun. Urea adalah salah satu pupuk yang sangat sangat mampu menarik cairan dari daun yang ketika ureanya melekat. Misalnya ini daun, ada tetesan urea aja satu saja. Maka cairan yang ada di dalam daun itu akan ketarik oleh urea. Karena urea terbuat dari udara yang memiliki tegangan yang sangat kuat. Jadi kalau ada satu tetes urea, maka besok bolong ini. Gosong. Kenapa? Karena bahwa cairan di dalam daun ketarik oleh urea dan mengalami plasmolisis yang namanya. Plasmolisis adalah pecahnya sel daun akibat terbakar situ. Maka tidak sembarangan kamu memupukkan via daun. 0,2% itu hanya untuk sawit. Kalau memupuk misalnya kamu budidaya cabai 0,2%, hangus cabenya, maka harus disesuaikan. Foliar application
atau foliar pemupukan via daun itu harus disesuaikan dengan daunnya, pupuknya, konsentrasinya. Wah, banyak hal yang harus kamu perhatikan. Jika tidak, daunnya. Begitu loh. Tidak mudah gitu. Oke, apa lagi? Pak, izin bertanya Pak. Nah, Kenapa Pak di pembibitan itu harus pakai naungan gitu Pak? kenapa harus pakai naungan? Oke. Naungan di bibitan itu hukumnya adalah sunnah sebenarnya. Dulu di Palembang nggak pakai naungan, tapi pakai mulsa. Jadi menggunakan mulsa lalang yang ditata di atas penanaman kecambah. Tapi gara-gara kadang-kadang susah nyari mulsa, lebih bagus memang pakai sistem naungan. Lah, naungan ini berapa lama sih? Kalau nggak dikasih naungan, takutnya panasnya overheat, maka pertumbuhan tunas kecambah akan kurang bagus. Yang kedua, media tanam terjadi penguapan yang kuat, cepat kering. Maka salah satu caranya adalah diberi naungan atau dikasih mulsa. Maka dikasih naungan itu supaya tidak terjadi penguapan yang berlebihan pada polybagnya, sehingga pertumbuhan plumula dari kecambah itu berjalan dengan baik. Nah, tapi naungan ini bisa menjadi buah simalakama. Naungan yang tidak dikurangi sampai dia dipindahkan bibitnya selama 3 bulan, maka tanaman kita akan mengalami etiolasi. Kurang sinar matahari, bibitnya nanti kurus-kurus, tinggi-tinggi, dan lemah. Begitu dipindahkan ke MN, yang terjadi apa? Kuning. Dia terpapar sinar matahari langsung kuning, dan daunnya cenderung jelek. Seperti itu. Oke. Jadi Pak, di naungan tadi kan Pak, yang jika naungan udah mencapai 50%, itu umur bulan yang keberapa itu Pak? Oke, ntar dulu nih ya. Kita pause dulu ya. Oke. Oke, kita lanjutkan nih. Jadi apa pertanyaan tadi? Itu Pak, untuk umur berapa bulankah naungan 50% itu dibuka Pak? Jadi sistem pembukaannya nggak bisa langsung deh. Kalau dibuka langsung, maka akan terbakar. Maka jangan sampai pembibitan kita pembukaan naungan. Kalau naungannya menggunakan kayak pelepah atau lalang, dikurangi dulu. Sedikit dikurangi supaya intensitasnya jangan terlalu langsung hilang papar matahari, jangan. Kayak kita misalnya kita pakai naungan, alangkah baiknya kalau naungannya adalah kita kurangi. Kalau misalnya pakai parang itu masalah, buka dulu sejam, bisa tutup lagi. Berarti penyesuaian Pak? Hah? Penyesuaian tadi Pak ya? Penyesuaian. Ya kayak kalian loh, anak ini biasa pacarnya tiba-tiba pergi, coba rasanya kayak ngomong coba. Kaget Pak. Oh bukan, melayang seperti debu di topan mudar ya. Siap. Seperti itu. Oke, apa? Nah pertanyaannya Le. Untuk di pembibitan itu Pak, kenapa tanahnya yang dipakai itu tanah topsoil itu Pak? Kenapa nggak subsoil aja gitu ya? Jadi kalau di bibitan bisa mungkin pakai topsoil. Topsoil itu berarti bahwa masih ada bahan organik di dalamnya. Kita berharap masih ada bahan organiknya. Lah, penggunaan subsoil atau tanah yang terlalu dalam itu akan bermasalah di dalam sistem pembibitan kita. Karena tanah yang terlalu dalam, maka permeabilitasnya rendah. Anda tahu permeabilitas? Kemampuan meloloskan airnya rendah sekali. Semakin dalam tanah, itu semakin susah meloloskan air. Dan yang pasti, semakin dalam tanah kita ambil, kita gunakan bibitan, maka unsur hara semakin rendah pastinya. Maka kayak kemarin sebuah kasus, salah satu bibitan mengalami defisiensi boron. Aduh, baru pertama kali aku ketemu. Ternyata sama tatanya. Berapa kedalaman tanah? Iya Pak, kita nggak tahu, taunya dikerukkan pakai eskavator. Begitu kita cross check ternyata di bawah 150 cm. Itu 150 cm, begitu dia kena air, dia nggak mau tembus. Dia tidak akan tembus. Dan lama-lama
Ketika kita pakai subsoil itu akan berpengaruh terhadap kondisi tanaman kita, permeabilitas rendah. Kemudian jika terjadi serangan penyakit, apalagi jamur, wah luar biasa cepat nih. Karena nggak susah meloloskan air. Pada kurun waktu yang lama, maka bibitannya relatif akan terjadi jemek-jemek gitu loh. Jadi airnya itu, karena bahwa tanah itu lama-lama ada tegangan permukaannya. Kalau dia disiram air terus, disiram air terus, disiram air terus, lama-lama nggak mau nyerap itu. Kelihatannya basah atasnya, ternyata airnya tuh nggak sampai ke dalam polybag, kita nggak nyampe. Maka kalau misalnya kalian jadi asisten bibitan, lihat di bibitan kita itu sudah kesiram, misalnya kita pakai Kiriko ini ke polybag itu, ternyata nggak tembus, maka kamu harus bawa lidi, tusuki nyut 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 nyut, supaya air yang ada di atas permukaannya dia bisa turun ke bawah. Kalau tidak, bisa hang bibit mulai itu. Maka kita harus menggunakan. Termasuk kita nggak boleh menggunakan terlalu banyak bahan organik. Kalau seandainya kamu pakai media, kemudian pakai misalnya campuran kotoran ayam terlalu banyak, bawa bibitan, media bibitan berbeda dengan menyemai buah. Kalau misalnya kita bunga atau buah pakai sekam banyak-banyak, nggak ada masalah. Tapi kalau kelapa sawit terlalu banyak bahan organik, resikonya ada di pemindahan. Pemindahan ke lapangan terlalu banyak bahan organik, wah hancur pola tanahnya. Di PN sendiri kalau terlalu banyak bahan organik itu juga nggak bagus. Begitu MN mau dipindah, disobek polybagnya pecah. Apa yang terjadi? Stres, Pak. Itu. Maka kualitas pemindahan sangat tergantung dari pola tanah yang ada. Maka jangan sampai pecah. Biar nggak pecah ya jangan banyak-banyak. Gunakan topsoil saja. Itu. Kayak misalnya penggunaan abu misalnya, abu boiler yang banyak-banyak. Itu beresiko. Penggunaan bahan organik yang terlalu banyak pada musim kemarau, maka faktor pengeringan akan jauh lebih cepat dibandingkan kalau misalnya menggunakan tanah saja. Abu itu lebih cepat kering. Tanah sama abu cepat kering mana? Abu di sama tanah lebih cepat kering mana? Abu. Ya abu. Maka akan hang tanaman mulai. Siram lagi, stres siram lagi, bibitnya bisa jadi lebih jelek dibandingkan yang lainnya. Jadi tadi Bapak bilang kan bahwasannya kalau untuk tanam subsoil itu susah dalam meloloskan air, Pak. Nah, jadi kalau kita campurkan dengan pasir, itu kan otomatis kan gimana lebih? Wah ya tambah amburadul dulu mas. Pasir itu kalau bisa kita hindari itu, karena sekali lagi di dalam pembelajaran ilmu tanah sendiri yang lu udah dapatkan di kampus itu, namanya pasir itu adalah tidak bermuatan. Kalau maksudmu untuk memindah supaya airnya masuk misalnya, tapi pasir tidak bermuatan, airnya disiram malah lolos kebanyakan pasir, itu resiko juga itu. Maka lebih bagus adalah kalau misalnya pakai subsoil, ya kalau bisa jangan pakai subsoil lah, usahakan pakai topsoil. Kedalaman berapa ya? Maksimum 30 cm, 40 cm dicampur gitu mungkin masih bagus lah, tergantung jenis tanahnya. Pernah pakai sistem tanah yang dibakar. Wow, pertama mantap. Tanah yang dibakar itu kayak pasir itu bagus. Pertama mantap, lama-lama heng out. Maka bisa mungkin pakai tanah mineral saja, topsoil saja. Jangan menggunakan subsoil. Kalau menurut aku ya haram lah itu, jangan pakai subsoil lah gitu. Itulah, nggak boleh pakai itu. Termasuk gambut barengan. Campuran gambut apa yang digambut kan mantep ya. Jangan. Percayakan aja sama topsoil itu. Mesti bagus. Karena bahwa kita butuh bahan organik. Topsoil itu salah satu faktornya adalah penyusunnya adalah bahan organik. Maka cari topsoil yang masih bagus. Biasanya kalau di PT misalnya menggunakan eskavator, wow, dalam banget itu 120 cm itu. Misalnya minta digaruk-garuk saja, digaruk, kumpulkan, masukkan dump truck,
pakai. Itu jauh lebih bagus. Tapi kalau subsoil, apalagi menjadikan media tanam itu jangan melihat dari remahnya, tapi dari sumbernya. Ada tanah yang warnanya hitam, kemudian dia bagus, cantik banget lah. Itu filosofi tanah itu seperti kita memilih pacar. Yang wajahnya cantik belum tentu hatinya baik. Betul, Pak. Ternyata yang hitam itu jauh lebih bagus daripada yang merah. Tanah sawah juga gitu. Ternyata topsoil itu jauh lebih bagus daripada subsoil. Kalau dibilang ganteng mana atau cantik mana, ya jelas tak cantik subsoil kok. Warnanya cerah. Itu. Maka gunakan filosofi tanah untuk mencari pacar. Nah, itu. Yang cantik belum tentu baik hatinya. Tak cari ke filosofi cinta dengan ilmu tanah. Mantap. Ya, itu. Oke, pertanyaan terakhir ini ya. Oke, apa yang mau ditanyakan ini? Saya, Pak. Tentang penyakit kronisis, Pak, yang ada di TBM. Itu penyebabnya, apa yang menyebabkan tanaman itu kena penyakit kronisis? Apakah karena kekurangan unsur hara, Pak? Atau ada faktor lainnya? Oke. Saran saya kalau memang ketemu kronisis, angka kronisis itu adalah penyimpangan genetik. Bahwa patah pelepah yang dikarenakan bawaan genetik. Tapi ada gejala-gejala lain yang ditemukan oleh para petani kita yang sebenarnya bukan kronisis, tapi gara-gara serangga yang gejalanya persis plek kronisis. Ada, maka pastikan dulu dia kronisis atau serangga. Pernah aku dicecer sama petani, oh ya itu bukan Bapak ini. Kalau angkanya banyak kemungkinan serangga. Tapi kalau angkanya nggak nyampe misalnya 0,5% saja kronisis, mungkin saja terjadi. Penanganan kronisis beberapa perusahaan beda-beda. Ada perusahaan yang menerapkan kronisis jika terjadi penemuan tanaman non-valuer selama 3 tahun berturut-turut, potong, ganti yang baru. Tapi ada perusahaan juga yang menerapkan dipelihara dulu. Karena mereka berdasarkan riset mereka sampai umur 6 tahun akan sembuh sendiri. Ada yang sembuh sendiri. Jika memang benar-benar kronisis, bukan gara-gara serangga. Ada yang juga gitu kok. Maka harus benar-benar dipastikan kronisis atau bukan gitu loh. Iya. Jangan tergesa-gesa. Nah itu. Jadi menilai tanaman juga jangan seperti kita milih jodoh juga. Jangan tergesa-gesa. Mumpung ada sikat, jangan. Pastikan bobot bibit bebet. Ya. Itu. Atas ya, Pak. Tapi kebanyakan untuk remaja sekarang, Pak, sikat terus. Ya salah gue. Apa yang penting sikat terus. Karena memilih bibit itu kayak memilih pasangan hidup, wait. Ya. Aku kalau udah ketemu filosofnya itu bahaya. Jadi kalau memilih bibit itu kayak memilih pasangan hidup. Iya, Pak. Salah memilih bibit, maka hidup 25 tahunmu akan tergadai. Seperti kamu memilih jodoh. Ketika pasangan hidupmu itu tidak bisa menyeimbangi hidupmu, maka akan menjadi beban hidupmu seumur hidupmu. Maka milih bibit juga seperti itu. Pastikan bobot bibit-bibitnya. Oh, sumbernya mana? Oh, Lonsum. Oh, sumbernya mana? Sain. Sumbernya mana? PPKS. Berarti ada kemungkinan sudah terverifikasi, sudah bersertifikat, mesti baik itu. Kalau ngambil bibit kentosan, macam lu dapat cinta di tengah jalan tuh. Bayar. Tapi belum tentu di tengah jalan juga jelek, belum tentu ya. Iya. Tapi probabilitas atau kemungkinan besar jelek banyak ya. Banyak. Pak. Nah, seperti itu. Muncul Piscifera. Nah, itu jodoh, kayak jodoh persis itu. Dilihat bener nggak lo dari PPKS, cek sertifikatnya, kayak lu datangi orang tuanya. Yang mahal dari bibit itu induknya. Seperti kita dapat jodoh itu yang mahal dari asal usulnya. Bapaknya alim, ibunya alim,
Semoga anaknya alim ya. Semoga ya, Pak. Ya, paling tidak kemungkinan anaknya alim itu ada. Iya Pak. Iya, Pak. Oke? Iya Pak. Oke. Kalau seandainya lu ke sana, ternyata orang tuanya, Mas, whisky. Ibunya pakai sepan mini. Aduh. Gawat ya. Anaknya kemungkinan Gitu gitu. Ya, begitulah, Pak. ya kita tahu sendiri. Tapi ada kemungkinan juga anaknya pakai jilbab karena mungkin tersadar sendiri ya mungkin saja. Tapi itu kemungkinannya kecil loh, Le. Kecil, Pak. Ada juga Pak, itu nyata juga. Nah, iya ini. Ya makanya sangat terkecil sekali ya ini. Nanti kita bahas khusus masalah jodoh di perkebunan. Ada gitu, Pak ya? Ya, ada. Nanti kita bahas khusus tip dan triks memilih jodoh di perkebunan. Siap. Supaya kalian calon planter itu jangan salah kaprah memilih jodoh. Karena orang gagal di perkebunan salah satu adalah masalah jodoh. Betul, betul. Masalah ditekan itu udah makanan sehari-hari planter. Tapi kalau masalah menghadapi Cinta. pasangan hidup yang tidak searah, itu biasanya akan resign. Orang resign itu ada dua, loh. Apakah dia masalah ekonomi, masalah rumah tangga, atau masalah pimpinan saja. Itu masalahnya seperti itu. Paham? Paham, Pak. Kita cukupkan dulu di sesi yang pertama ini. Kapan-kapan kita lanjutkan bincang cerdas The Brondol bersama mahasiswa. Stipap. Tunggu episode kedua. Maka kumpulkan lagi pertanyaan-pertanyaan yang banyak yang kira-kira belum kalian temukan. Semoga bisa ditemukan di meja yang nggak seberapa ini. Maka nanti kabar-kabari dulu. Syukur-syukur kalian tuh bawa minuman sendiri. Wah, biar agak mantap sedikit ini loh. Di shopping kan. Mau minum Fanta, jangan minum whisky pula di rumah kota Udan. Oke ya, semoga terima kasih. Pak. Semoga bisa dinikmati oleh sahabat The Brother kita. Terima kasih. Salam Salam planter planter. Indonesia. Kita ulangi ya bareng-bareng ya. Oke, Pak. Salam planter, kamu jawab apa? Indonesia. Oke, kalau hitung 1, 2, 3, salam planter Indonesia ya. 1, 2, 3, salam planter Indonesia.